Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas psikologi 24B akan mewawancarai seorang psikolog tentang Islamic Technopreneur di bidang psikologi. Oke, stay tune. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 Psikologi 2024B Universitas Muhammadiyah Bandung, yang pada siang hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Aina Hazizah. Sebenarnya saya tidak, di awal itu memang tidak tertarik sama psikologi. Iya, karena dari kecil saya selalu bercita-cita menjadi seorang dokter. Kenapa dokter? Karena saya ayuna kecil itu adalah ayuna yang penyakitan. Ya, jadi saya sering keluar masuk klinik gitu ya, karena masalah alergi saya yang menahun gitu dari kecil, sehingga saya cukup dekat dengan profesi dokter. Membuat saya kagum. Saya bilang sama orang tua saya, suatu saat saya pengen menjadi dokter. Saya ingin turun dari mobil mewah, saya ingin wangi gitu, pakai Snelly gitu kan. Terus saya bilang oke. Ternyata di perjalanan sekolah saya tumbuh menjadi seorang remaja yang tetap pada pendirian saya, hingga tapi pada akhirnya karena saya pindah sekolah, saya ikut teman-teman ya. Teman-teman bilang nggak mesti jadi dokter, jadi semua pada ke teknik gitu. Oh iya. Jadilah saya ikut ke teknik tadinya. Untuk kalau sekarang mah UTBK mungkin ya. Iya, UTBK. Dulu MPTN, saya juga dapat program SNPTN dulu. Dulu tuh program namanya apa sih, lupa ya. Di UGM waktu itu. Cuman memang karena jurusannya yang itu adalah zoologi, saya nggak suka, jadi saya nggak ambil gitu ya. Jadi saya ikut teknik waktu itu. Malah singkat cerita, saya daftar teknik, nggak goal semuanya. Terus saya capek kan ya. Terus saya sampai lah tes di sana, tes di sini, hingga ayah saya bilang waktu itu, rumah saya bilang satu lagi deh coba ya, katanya Polban waktu itu. Karena ayah saya dari Sumatera, nggak begitu kenal Bandung, dia kan nyari Polban. Ya waktu itu handphone Google Map belum secanggih sekarang ya. Jadi kita modal bertanya, akhirnya nggak ketemu dan saya udah capek. Saya bilang, Papa udah berhenti, saya bilang gitu. Saya saya udah selesai aja deh gitu ya, nanti aja kuliahnya. Saya lewat di Maranatha. Ya, Maranatha waktu itu ke Polban, bapaknya lewat Maranatha. Terus ada penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Psikologi. Terus tesnya hanya psikotes waktu itu. Terus saya bilang, kita kesini aja karena ini udah nggak ada tes yang lain, hanya psikotes. Saya nggak tahu psikotes itu apa. Saya bilang yang penting nggak ada matematika. Boleh kata ayah saya, tapi sedikit kata ayah saya. Akhirnya ya singkat cerita saya masuk sana, daftar, dan saya keterima. Jadi sebenarnya psikologi itu bukan keinginan saya, cuman ayah saya menjanjikan waktu itu, kalau kamu mau masuk psikolog, kamu bisa kerja di rumah sakit, dan pada akhirnya nanti kamu akan sama dipanggil dokter. Waktu itu, jadi saya iakan saja gitu. Itu sih asal mulanya kenapa saya terjun ke psikologi. Tapi berarti dapat dikatakan secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja, walaupun untuk pertama-tama memang psikologi kan umum ya. Kalau sekarang udah berbeda kurikulumnya. Jadi kalau yang dulu itu masih umum-umum, saya pikir saya masih bisa mengikuti. Tapi ke akhir-akhir waktu itu kita ada psikodiagnostik. Tidak seperti sekarang, berbeda juga. Kita PD 1 sampai PD 8 waktu itu semua diberi. Saya pikir kok asik ya, lama-lama gitu. Kemudian saya mulai menyukai, apalagi lanjut ke profesi di mana banyak sekali praktek gitu ya. Akhirnya ya saya ikut profesi dan lama-lama menyukai dunia psikologi. Waktu itu kan masih profesi, jadi belum peminatan gitu. Jadi berawal dari ketidaksengajaan, Ibu berujung dari mendalami, menyukai. Berarti di dalam proses tersebut ada proses penerimaan takdir ya, Bu? Ada. Walaupun takdir itu baru penerimaan yang betul-betul menerima bahwa jalan hidup kita memang seperti itu
mungkin berbelas tahun atau berpuluh tahun setelahnya, atau mungkin boleh dikatakan saat ini baru saya bisa menerima. Kalau dulu kan tidak bisa menerima ya. Kalau kita masih iya gitu ya apa sebenarnya saya pengen tadi saya bilang saya pengen dokter, cuman ke bawah arus jadi teknik yang saya nggak suka matematika, nggak suka fisika, ikut-ikutan teman akhirnya nggak goal, akhirnya lulus di psikologi. Dari situ kan sekarang baru saya bisa bilang bahwa memang takdir Allah yang terbaik ya. Kalau dulu kan saya marah-marah, kok nggak terima sih? Ya, coba kayak kan sekarang kalian kayak datang ke sini nggak terima pasti kan ih apa sih dia juga kan begitu proses gitu ya. Sekarang saya sudah bisa mensyukuri bahwa memang yang terbaik ya. Untung saya nggak lulus ke teknik waktu itu, untung juga nggak masuk ke dokteran kan saya nggak tahu apa yang akan terjadi kalau saya lulus di dua profesi itu. Yang penting sekarang saya lulus psikologi, saya berproses dan saya berkarir di sini. Ya alhamdulillah, memang itu yang terbaik. Cuma jadi motivasi adalah yang tadi mungkin karena saya punya sifat motivasi yang tinggi dan saya selalu bilang bahwa akar dari semua pendidikan, ilmu, kebahagiaan bukan banyak. Artinya keberhasilan orang tua atau keberhasilan dalam keluarga itu adalah seorang ibu yang pintar. Gitu. Jadi kamu harus menjadi seorang ibu yang pintar, bukan buat siapa-siapa tapi buat dirimu sendiri dan buat anakmu. Itu yang saya bilang. Jadi itu membuat saya termotivasi, terus termotivasi untuk melanjutkan kuliah dan pada akhirnya lanjut ke profesi setelah lulus dari S1. Itu kalau kuliah ya. Nah waktu itu juga bahkan saya sempat ditawarin untuk beasiswa di California, tapi dengan syarat untuk mengabdi di kampus waktu itu adalah tawaran yang menggiurkan buat saya yang punya sifat motif yang tinggi ya. Cuman terkendala waktu itu karena saya sudah menikah dan punya anak dan restu suami nomor satu pastinya. Jadi ya dengan apa boleh buat ya saya tidak berangkat dan tetap di kampus saja meneruskan profesi gitu. Jadi dulu juga kan sempat uring-uringan ya, pasti bilang kalau sih dikasih izin kan ya. Padahal kita udah sangat ingin dan kesempatan ada, tapi sekarang tetap meyakini bahwa itu yang terbaik yang Allah berikan. Saya nggak tahu kan terjadi kalau saya di sana. Mungkin lebih baik kehidupan saya, mungkin tidak, tapi kan kita tidak seberandai-andai ya. Jadi ya itu yang dijalani itu waktu kuliah. Nah sekarang untuk menjalani profesi sendiri sebenarnya saya juga tidak langsung bekerja setelah lulus karena memang suami waktu itu tidak mengizinkan. Ya jadi kebayang lagi kan bagaimana seorang yang punya sifat motif yang tinggi, yang punya passion untuk berkarir tinggi, pada akhirnya harus menjadi berumah tangga karena suami tidak mengizinkan. Kebayang ya pergolakannya seperti apa. Jadi ya balik lagi dalam kalau kita kaitkan dengan keislaman ya menurut Islam kan ya ridho suami nomor satu ya gitu ya, dan istri ya sebaik-baiknya perempuan adalah yang di rumah, betul gitu ya. Jadi ya apa boleh buat waktu itu ya sudah saya di rumah walaupun sempat uring-uringan dalam hati ya karena melihat teman-teman sudah berkarir, saya di rumah nyucinya pun hotel di sana. Tapi bagi hari ini itu semua menjadi sesuatu yang saya syukuri. Ya, yang saya syukuri karena tanpa itu semua, karena ketika saya memutuskan untuk mengikuti suami dan diri rumah tangga, paling tidak anak saya yang tiga itu saya besarkan sendiri ya. Tidak dengan pembantu, tidak dengan nenek. Saya yang ya intinya pola asuh saya, hasil bentukan saya, dan sekarang saya dapat apa ya hasilnya sekarang gitu. Oh ini didikan saya bersyukur. Didikan saya menurut saya tidak kabar baik gitu. Didikan saya baik dan hasil saya tidak punya lain orang. Mereka tuh katanya begini, itu bapaknya enggak, tapi ini didikan saya dan saya cukup bangga dengan mereka. Perkembangan mereka baik, kehidupan mereka baik. Ya saya bersyukur saya tidak terjadi. Dan jadi motivasi tentu saja selain anak-anak, bagaimana kita bisa bermanfaat. Ya kan, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Itu aja. Kemudian ibu kan tadi sempat ada penolakan ya ibu dari ibu yang ingin berkarir. Betul. Bagaimana cara ibu untuk menerima itu semua ya bu?
Kalau dibilang bagaimana, psikologi ini kan bukan seperti ilmu kedokteran. Kalau ditanya gimana supaya sembuh dari demam, kamu minum obat ini 3 kali sehari, ada prosedur 3 kali 1 kamu minum obatnya ini. Kalau sekarang tidak. Dalamnya gini, kalau ditanya bagaimana caranya, kalau di teman-teman cari di Google, apapun pertanyaannya, atau sekarang ada Meta ya, apapun pertanyaannya, pasti ada jawabannya, betul nggak? Betul. Kemudian keberhasilan atau apa ya? Intinya keberhasilan dari apa yang dibilang oleh Google atau Meta itu tergantung apa? Tergantung siapa? Kalau saya bertanya, misalnya bagaimana kita menjadi kaya? Coba cari, ada nggak? Ada ya? Ada. Misalnya apa? Contoh misalnya cara menjadi kaya adalah konsisten dalam bekerja dan berusaha, terus menabung, terus kembangkan jaringan sebanyak mungkin. Apakah semua itu dijalankan atau tidak? Tergantung siapa? Tergantung Gitu ya. Jadi intinya adalah ketika ditanya bagaimana saya survive, itu saya nggak bisa ceritakan saya survive begini loh, saya bertahan begini loh, saya nggak bisa, karena itu ada berproses dan itu juga kan terjadi belas tahun atau puluh tahun kemudian. Saya lulus kan 2003 ya, 2003 saya lulus kan 2005, sudah berapa puluh tahun gitu. Apalagi dibanding tadi saya nggak kerja 10 tahun, saya vakum jadi ibu rumah tangga gitu kan. Tentu survive untuk menerima itu tuh nggak gampang. Makanya saya bilang tadi uring-uringannya ada, baby bluesnya ada gitu ya. Terus ya bayangkan seorang yang punya, tadi saya bilang motivasi tinggi, hasrat ingin bekerja, menjadi wanita karir tinggi, tiba-tiba harus ada di rumah dengan cucian, tumpukan cucian, ngasuh balita gitu ya. Dalam satu rumah itu ada 3 balita kan bayangnya. Ya. Jadi nggak gampang. Tapi intinya balik lagi apa menurut saya, kita punya iman ya. Satu, kita punya iman, kemudian intinya kan kalau kita di Muslim ya, Al-Quran, Al-Hadis itu adalah panduan dari segalanya, dan semua permasalahan itu sudah ada di sana gitu. Jadi ketika kita misalnya galau atau apa, kembalikan lagi ke sana, ada petunjuknya di sana, balik lagi, iman itu menguatkan. Pada akhirnya ya itu saya bertahan karena intinya saya punya iman, mungkin ya saya punya iman dan kekuatan, support dari orang-orang juga, dari orang tua ya, dari suami, dari anak-anak juga, dari keluarga juga. Itu yang membuat pada akhirnya bertahan sampai sekarang. Saya bilang tadi, orang tua mendukung anaknya berpendidikan yang tinggi, apalagi saya keluarga 4 bersaudara perempuan semua. Kakak saya pertama dokter, yang kedua arsitek, yang ketiga PNS di Kementerian Pertanian, dan saya psikolog yang harus ada di rumah gitu ya. Jadi intinya dari keempat background itu terlihat bahwa saya sangat mendorong putri-putrinya untuk punya pendidikan dan pekerjaan yang tinggi gitu. Jadi kalau keluarga saya selain suami itu mendukung saya bekerja sebetulnya. Selain suaminya, saya bilang tadi, makanya kalau suami nggak boleh, kata suami kamu perempuan, istri di rumah aja biar saya yang kerja kan gitu kan. Dan akhirnya menurut gitu. Nah kenapa saya akhirnya terjun bekerja ya karena suami meninggal. Mau nggak mau kan saya harus bekerja dong gitu. Jadi saya nggak bisa diam di rumah, nggak bisa juga ngandelin keluarga gitu kan, nggak bisa juga minta-minta. Akhirnya saya harus bekerja gitu. Kalau dibilang dukungan keluarga, sangat mendukung. Suami tetap tidak mendukung bekerja, tapi dia meninggal ya saya harus bekerja. Sebenarnya suami mendukung, asal kerjanya jangan jauh-jauh gitu kan. Terus jangan, intinya ada beberapa hal yang dia dukung. Akhirnya pada saat suami saya masih ada tuh saya buka depan, buka kelompok bermain, jadi yang dekat rumah. Nah kalau itu kan nggak apa-apa. Terus kalau kober kan paling dari jam 7 atau jam 8 cuma sampai jam 10-an. Jadi, terus anak-anak juga bisa diajak gitu kan, jadi nggak meninggalkan tanggung jawab, itu boleh. Berarti selain sebelum ibu berkarir menjadi seorang psikolog, berarti di kober dulu ya Bu ya? Saya di kober sama jualan di TK anak-anak. Jadi jualannya juga nggak repot-repot, akhirnya saya cuma jualan spray. Saya waktu itu minta katalog, dulu kan medsos belum secanggih sekarang ya, minta katalognya disebarin, ada yang pesan, saya telepon kirim gitu doang. Jadi
Karena kenapa itu dibolehkan? Karena memang saya masih saya masih ngantar anak saya kan, jadi itu saya lakukan di lingkungan sekolah TK, jadi tidak meninggalkan kewajiban sambil nunggu anak sekolah saya jualan. Lalu ditambah lagi tadi saya buka kelompok bermain karena saya melihat kok anak-anak di lingkungan saya kok mainnya kurang positif gitu ya. Sementara saya anak banyak mainnya juga dan saya punya ilmu, kenapa nggak saya terapkan? Akhirnya saya minta izin. Ada bangunan kosong punya ibu waktu itu, saya buka TK, buka kober di situ boleh nggak? Ya boleh, asal tidak meninggalkan tanggung jawabmu. Ya setelah berdiskusi dan dia melihat prosesnya, akhirnya ya saya buka kober waktu itu. Gitu. Kobernya masih berjalan di sana? Tidak. Kenapa tidak? Karena kober itu bukan saya tidak profit ya, tidak cari keuntungan. Jadi memang saya buka untuk menampung anak-anak bermain gitu. Hingga pada akhirnya memang itu diresmikan, dibikin diresmikan akhirnya resmi, lembaga pendidikan yang resmi formal. Bayarannya juga seikhlasnya. Ya kadang-kadang bayarannya cuma 2.000 aja gitu ya. Cuman tadi saya setelah suami meninggal, saya butuh hidup, butuh biaya. Kan kalau pas suami ada suami yang membiayai. Jadi kober itu hanya bagaimana saya supaya ilmu saya nggak mati gitu ya, gitu. Jadi suami yang backup. Nah suami nggak ada kan, nggak bisa terus berdiri karena saya perlu cari sesuatu yang lebih untuk membiayai hidup sama anak-anak, gitu kan. Jadi kober ini juga tidak mungkin berubah menjadi kober yang komersil. Masa tadinya tidak berbayar untuk amal sosial jadi berbayar. Padahal saya ngerekrut orang cuman mungkin ada perbedaan antara ketika saya ada di sana dan tidak ada di sana gitu. Jadi saya dipanggil bunda, bundanya nggak ada, nggak enak, beda katanya gitu ya. Jadi lama-lama muridnya berkurang. Ya dan karena saya kan saya harus kerja, saya meninggalkan kober itu, muridnya berkurang, saya bilang kamu coba aja. Jadi nggak ada kober. Saya memasuki bidang yang memang saya minat di situ. Jadi kalau ditanya bagaimana mengembangkan minat, itu sekalian. Gitu. Jadi sampai gini, tadi ya untuk kober karena saya memang minat juga di dunia anak-anak gitu kan ya. Terus kalau untuk olahraga, saya suka. Anak saya tuh atlet renang tadinya gitu ya, atlet renang karena punya asma. Terus saya juga suka, akhirnya membuat cabang baru namanya selam. OSI ya, Satuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Anak saya atlet dan saya sebagai ketua umumnya. Kenapa saya mau? Karena saya suka. Saya hobi, saya minat di situ. Jadi saya suka nyelam. Jadi selain menyelami hati, menyelami samudera. Jadi ya saya suka di situ. Jadi kalau kita yang namanya melakukan sesuatu yang kita sukai kan Senang ya? ya senang dan akhirnya semua jadi gampang ya. Ngaturnya gampang gitu. Gampang aja sih sebenarnya kalau ngatur waktu. Kalau minat ya tadi ya saya memang menekuni minat yang bidang yang memang saya minati gitu. Jadi nggak susah sebetulnya. Jujur saya selalu pakai itu di kalau klinis ya, terutama klinis saya selalu memakai nilai-nilai keagamaan di dalam proses konseling. Karena menurut saya ilmu tanpa agama itu sesuatu yang kosong ya. Kalau menurut saya gitu ya. Karena bukan berarti orang yang datang ke kita psikolog itu kan kurang iman, tidak ya. Cuman bagaimana kita menyentuh mereka dari sudut keagamaan, dari sudut kepercayaan kita gitu kan. Itu yang pada akhirnya membantu mereka untuk kuat juga. Jadi pengubur dosa. Betul kan? Allah janjikan ini ketika seorang yang sakit, aku dekat dengan orang yang sakit, kata Allah. Aku berikan dia sakit, kalau dia sabar dalam sakitnya aku angkat, penyakitnya aku angkat, kesehatan yang aku kembalikan, dosanya aku angkat. Gitu ya.
Oke, nah itu saya berikan keyakinan kepada mereka. Saya sugesti, kamu minta ampun dosa, sekarang kamu dikasih sakit, kamu malah ngeluh. Padahal sakit ini adalah anugerah dari Allah. Kenapa anugerah? Karena dengan kamu sakit, Allah angkat semua dosamu. Berarti ini rahmat atau musibah? Ini anugerah atau musibah? Anugerah. Kalau anugerah, kenapa kamu menyesal? Kenapa kamu kenapa kamu cemas? Kenapa kamu putus asa? Padahal sakit ini anugerah buat kamu. Nah itu kan artinya kalau menurut saya itu sudah memasukkan bagaimana nilai-nilai keislaman kita padukan gitu dengan bagaimana cara kita konseling tadi seperti itu. Termasuk juga dengan kecemasan dan yang lain-lain. Dengan saya terima konseling, terima pasien atau klien, berarti kan saya sedang mengaplikasikan pengetahuan saya dulu, ya kan? Nah, dengan saya misalnya gini, saya minat di olahraga Islam, ya. Lalu karena saya minat, saya ikut sertifikasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, ya. Nah, saya punya ilmu tuh, ya kan, gitu ya, mungkin gitu ya. Bagaimana saya mengaplikasikannya? Saya berikan ilmu yang saya punya itu kepada siapa? Kepada klub, ya, kepada atlet, kepada pelatih. Saya berikan tuh. Kenapa? Ya supaya mereka tahu bagaimana cara melatih yang baik, gitu kan. Bagaimana kalau di olahraga itu kan ada tiga pilar penting ya. Yang pertama strategi, yang kedua fisik, yang ketiga psikologi. Nah, bagaimana psikologi ini berperan di dalam dunia olahraga? Itu dari ilmu yang saya dapat dari sertifikasi, pada ini ya saya aplikasikan ke situ, saya terapkan ke situ, gitu kan? Iya. Oke, gitu. Ya, juga untuk di bidang yang lain gitu. Jadi mungkin contoh mengaplikasikannya itu dengan cara berkontribusi ya, Bu, terjun langsung pada hadapnya di bumi nanti. Harus kan, harus terjun langsung. Kalau nggak terjun langsung bagaimana? Kita punya ilmu. Kalau psikolog klinis itu kan dia di rumah sakit sana di klinik ya, di pelayanan kesehatan. Yang notabene nunggu pasien, benar ya? Berarti kalau nggak ada pasien, ilmunya tidak tersampaikan. Kan kayak gitu. Intinya saya bilang tadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika ilmu ini adalah salah satu dari 3 hal yang akan kita bawa. Sakit udah nggak ada, benar kan? Ya kan? Kalau saya selalu bilang gini ke pasien saya bilang gitu. Ketika kita udah nggak ada di dunia ini, kita cuma bawa 3 hal yang kita masukkan ke dalam koper bayangan. Saya bilang kopernya koper bayangan. Apa itu? Yang pertama iman, amal, sedekah, ya. Itu mah hablum minallah, hablum minannas, ya. Kemalusan kalian. Intinya sebanyak apa itu sudah kalian kumpulkan dan saya bawa dalam koper kalian. Ada segini, atau lebih banyak. Itu ingat aja. Apa maksudnya? Kalian yang bisa jawab itu. Yang kedua yang kita bawa adalah ilmu yang bermanfaat. Itu yang saya pilih. Jadi ketika saya cuma nunggu doang di sini, pasien nggak ada, ilmu saya nggak ada manfaatnya. Akhirnya kita coba cari apa yang tadi mengaplikasikan kemana. Kita ke sekolah-sekolah. Ada yang perlu nggak untuk misalnya seminar anti bullying, pelecehan seksual, apalagi ke orang tua, boleh berbayar, boleh tidak berbayar. Kita audiensi ke dinas kesehatan. Kita ikut ke jadi relawan bencana. Itu kan bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita miliki supaya bermanfaat buat orang. Sangat bermanfaat sebetulnya. Walaupun saya sendiri, saya punya YouTube, saya juga punya TikTok, selain IG ya. Facebook saya sudah dihack. Tapi tetap itu butuh orang yang paham tentang dunia IT ya. Dan saya bukan orang yang senang meluangkan waktu untuk ngedit. Enggak, ya saya punya asisten. Tapi pada akhirnya asisten saya juga berkarir sebagai guru BK, dia sarjana psikologi, sebagai guru BK, sehingga momen untuk podcast, rekaman, dan lain-lain itu jadi jarang. Jadi YouTube-nya udah lama nggak saya sudah lama nggak upload. TikTok-nya juga sama, dan itu bukan saya yang pegang, jadi admin gitu ya itu asisten saya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, itu sangat besar. Jadi ketika di awal-awal saya pakai TikTok atau saya YouTube, itu
banyak yang menghubungi, ya banyak yang minta jadi narasumber, terutama di IG juga. Saya selalu posting kegiatan saya di IG, akhirnya kan orang melihat gitu ya, menjadi sarana kita untuk mengaplikasikan ilmu dan jadi sangat berperan di sosial media. Mungkin gini, kita tidak bisa selalu memilih dengan siapa kita akan bertemu kan gitu ya. Dan kita tidak bisa membuat orang lain untuk kamu harus seperti apa yang saya mau, nggak bisa gitu ya. Ya maksudnya ya. Jadi kita mesti punya kemampuan menempatkan diri, menyesuaikan diri dengan orang lain. Saya pernah ketemu dengan rekan yang dibilang partner bisa, dibilang teman bisa gitu ya. Yang pada akhirnya saya tahu dia memiliki suatu masalah NPD kali ya, narcissistic personality disorder. Agak sulit untuk berinteraksi dengan orang yang NPD. Sulitnya kalau menurut saya tuh karena dia selalu merasa benar, gitu ya. Dia selalu merasa benar, dia selalu merasa bahwa kalau nggak ada saya nggak jalan semuanya. Gitu. Padahal kalau nggak ada dia baik-baik aja sebenarnya. Gitu. Jadi intinya orang NPD itu tidak mau disalahkan, dia selalu merasa benar, sudah menerima kritik dan masukan dari orang, pokoknya semuanya saya aja. Nah, mungkin waktu itu saya ada kerja sama beliau, ketika semua orang bilang bahwa kamu ngapain masih kerja sama dia, gitu ya, gak ada untungnya, capek hati kata teman saya gitu ya. Terus saya bilang begini, ya kalau kita ngambil karena negatifnya pasti capek. Tapi saya akan memposisikan bahwa dia ada manfaatnya buat saya. Saya akan ambil manfaatnya. Dan bagaimana kita bisa pada akhirnya memakai ke NPD dia itu sebagai suatu hal yang menguntungkan kita. Contoh. Jadi intinya menghadapi tantangan itu kita harus tahu tipe orang seperti apa dan harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan porsi dan tempatnya. Jadi ketika orang NPD ini senang disanjung dan dipuji, saya pakai itu. Jadi saya bilang, kan kamu orangnya paling pintar. Tanpa kamu semua itu gak akan terlaksana. Jadi saya sangat butuh bantuan kamu supaya ini terlaksana. Orang NPD itu akan senang kalau baik. Saya terus puji dia, saya angkat dia, sehingga program yang saya usulkan itu berjalan. Saya punya program, tapi saya nggak bisa melaksanakannya karena keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan link, keterbatasan macam-macam gitu ya. Saya tahu dia bisa. Jadi saya panggil dia, ini saya punya program. Tapi ini program gue. Oh iya, ini program saya. Yang penting pada akhirnya saat itu berjalan, saya ada di dalamnya dan saya bisa mempromosikan dia bisa. Jadi saya angkat dia, gitu. Tapi setelah program ini selesai, saya nggak mau berhubungan dengan dia. Karena saya menjaga. Gitu. Jadi mungkin itu kita nyambung atau enggak saya nggak tahu ya. Jadi ketika dia hanya nelfon atau kita ketemu untuk misalnya ngobrol-ngobrol, ngafe tanpa tujuan yang jelas, saya berusaha untuk menghindari kontak. Ketika dia nelfon, saya tidak akan angkat kecuali dia WA dulu ada urusan apa. Jadi kan membatasi. Jadi balik lagi ke pertanyaan bagaimana kita untuk menghadapi tantangan dan bereaksi, kita harus tahu dengan siapa kita berbicara, kita harus bisa memanfaatkan peluang apapun itu dan melihat segala sesuatunya dalam sudut pandang yang lebih positif. Jadi jangan lihat yang negatifnya dulu, lihat yang positifnya dulu. Dia saya bisa ngapain nih, ambil apa nih? Dia untungnya buat saya apa nih? Mungkin saya lebih ke di klinis aja ya, bagaimana kita menghadapi klien atau pasien klinis itu dengan segitu banyak masalah mereka. Kita juga manusia ya. Walaupun sebagai seorang psikolog kan kita nggak boleh ikut larut ya. Nah itu adalah kalau saya bilang dulu itu adalah hal tersulit yang saya hadapi dengan kasus-kasus yang menurut saya kadang-kadang di luar nalar kita. Gitu ya, kok bisa ada manusia yang seperti ini, baik dalam hal misalnya kekerasan yang dilakukan atau keputusasaan yang dilakukan atau pelecehan yang dilakukan sampai
ya di luar nalar kita sebagai manusia yang beriman kan begitu, hingga itu membuat saya kok gini ya, kok ada ya gitu kan. Itu ada beberapa pertanyaan yang ada bergejolak di hati saya. Nah tapi pada akhirnya bukan saya bersyukur di atas penderitaan orang lain, tidak ya. Tetapi ketika saya menghadapi pasien-pasien saya dengan segudang permasalahan yang menurut saya luar biasa, pada akhirnya saya bersyukuri hidup saya gitu, bahwa ya alhamdulillah saya ini dengan kehidupan yang seperti ini itu jauh sekali nikmat dibandingkan dengan mereka gitu ya. Jadi menurut saya ketika saya sudah berhasil berhasil membantu mereka keluar dari kegundahan mereka, permasalahan hidup mereka yang tadinya udah minum baygon jadi bisa berkarir lagi, yang tadinya sudah mau putus sidang di salah satu universitas negeri di Bandung, pada akhirnya dia bisa S2. Itu menurut saya prestasi terbesar menurut saya. Walaupun tidak banyak yang ngomong itu gitu, tapi kebanyakan kalau pasien mah udah aja gitu ya, udah maksudnya udah datang beberapa kali pengobatan mereka sembuh, udah kita nggak tahu mereka bagaimana nggak sembuh atau enggaknya. Tapi ada beberapa pasien yang memang menghubungi saya kembali hanya untuk menyampaikan bahwa Ibu terima kasih, saya sudah bisa ini, bisa itu, atau Bu terima kasih anak saya sekarang sudah ini, sudah itu. Bahkan beberapa mungkin dia nonton, dia sudah berhasil membuat buku karya dia gitu ya, hasil dari hasil dari kita psikoterapi. Kemudian saya dorong dia untuk menghasilkan karya supaya dia merasa bahwa saya harganya, bahwa saya berharga, bahwa saya ada ternyata banyak yang mengapresiasi saya. Kemudian hasilnya dibukukan, kemudian dia mendapat uang dari situ, kemudian dia bilang sama saya diundang untuk ini, untuk itu. Kan menurut saya itu prestasi terbaik saya gitu. Dan dari situ saya balik lagi ya, saya semakin bersyukur aja sama Allah gitu ya, bahwa saya diberikan kehidupan yang baik, saya diberikan akal pikiran, saya diberikan ilmu, karena itu bukan saya ya, Allah yang bimbing saya gitu ya, yang saya memanfaatkan ilmu saya untuk banyak orang dan mereka terbantu dengan saya. Menurut saya itu prestasi yang sudah saya raih gitu ya. Jadi kalau ketika saya konsultasi, saya selalu pakai itu yang tadi saya bilang. Saya nggak tahu itu psikologi Islam atau psikologi persyukuran atau apa ya. Jadi apalagi untuk mereka yang sudah putus asa istilahnya, putus asa yang tadi saya bilang, untuk apa sih saya hidup di dunia? Gitu ya. Padahal kalau saya dikaitkan dengan keislaman agama udah jelas bahwa Allah tidak kuciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kuasa dia di masa tua mana. Itu selalu saya sampaikan. Saya pikir itu sudah menjadi bagian bagaimana saya memadukan bagaimana konseling ini dengan keislaman. Lalu mereka akan bertanya, ibadah itu seperti apa kan gitu kan. Ibadah itu bukan hanya sholat, ngaji, puasa, naik haji, bukan itu lah. Nah ketika mereka bertanya ibadah itu seperti apa, saya sholat Bu, tapi kok nggak bikin hati saya tenang. Akhirnya saya masuk lagi ke dunia psikologinya kan, bagaimana penjabaran itu gitu. Jadi diselang-seling aja kayak gitu ya. Jangan terlalu terpengaruh dengan suatu label atau istilah kan. Kita juga nggak boleh kasih label ke orang kan, ke anak kan. Kalau anak kasih label kamu nakal, dia akan melihat dirinya nakal, pada akhirnya nakal beneran gitu. Jadi balik lagi kalau tanya, harapan saya tentu sangat besar pada generasi masing-masing. Sekarang sudah berpengalaman pada dunia sosial ya, kebudayaannya materi juga untuk orang-orang kalian nanti akan jadi orang tua gitu ya, nggak akan jadi orang tua, dan anak-anak kalian itu adalah tapi jangan terlalu terfokus terpaku pada parenting ini, ilmu parenting semua parenting ditetapkan dari jauh tidak paham parenting harus ini, parenting ini, tidak semua. Karena parenting itu parenting satu orang memang ada yang terbaik ya, kalau terbaik ada kelas
praktis misalnya. Tapi tidak selalu berhasil untuk di sebuah keluarga. Dia cuma berkarya bukan bisa. Daripada yang praktis. Oh dia pakai ini, oh, aku juga pakai itu. Itu oke, bisa jawab kayaknya. Bisa Lagi? Mungkin cukup sekian itu pertanyaan dari kamu. Mungkin yang dapat disimpulkan lebih dikuatkan lagi keimanannya dengan konsep habluminallah dan habluminannasnya, bagaimana cara kita memaknai hidup kita dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman, kemudian habluminannasnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, kemudian bagaimana cara kita menempatkan diri. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini dari penjelasan Ibu yang sangat-sangat udah dipahami sampai saya merinding. Mungkin cukup sekian bincang pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.